Kereta api bandara sepi. Ya nggak tahu sih. Hari-hari biasa mungkin ramai atau enggak. Tapi ini sepi banget. Ya mungkin efek dari pandemi. Tiketing, pintu masuk. Baru pertama kali sih ke sini. Stasiun khusus kereta api bandara. Belinya gimana ya? Aku nggak tahu belinya. Aku nggak tahu belinya. How to? Bagaimana membelinya? Kalau beli sih nggak ada ini. Kartu railing. Ntar ya, di mana ya? Nggak ada orangnya. Kita lihat cek. Nggak ada ya. Nggak ada orang. Nggak ada orang, sepi. Sepi sekali. Nggak ada orang. Kalau aku nggak ada kartu gimana? Dia harus pakai kartu. Tapi aku nggak punya kartu. Dan sepi. Nggak ada orang sama sekali. Gimana caranya? Nah itu dia. Ada bapaknya. Tapi di dalam. Gimana caranya? Sepi banget. Sepi banget. Tiket. Oh sini. Akhirnya dapat juga airport railway tiket kereta api jurusan Manggarai ke airport. Karena sepi jadi langsung masuk ke bagian dalam yang di situ. Nanti kita diajarin, kalau misalnya nggak tahu cara belinya, nanti diajarin gimana caranya. Kita tinggal klik aja. Pembayaran semua pakai non cash, pakai kartu baik debit maupun kredit. Ya jadi begitulah semuanya kalau di efek pandemi itu ya begini. Yuk kita jelajahi. Mungkin masuk ke sini kali, atau nggak tahu. Nanti dikasih tahu ini kereta tercepatnya katanya jam 7.40 tercepatnya. Oh mungkin nanti lewat situ. Ini sekarang hampir sekarang itu jam 7 ya teman-teman, jam 7 lewat 64, jam 7 sepi. Nah, ini oke
Bay, Main City, Duri, Batu Ceper, langsung Soekarno-Hatta. Nanti dari Soekarno-Hatta kita nanti pindah ke Terminal 2. Terminal 2 atau Terminal 1? Ntar tanya aja di sana. Langsung nih. Oh, begini. Ya, semuanya memang harus ada. Pertama, udah dipanggil jam 7.40, suruh siap-siap. Keretanya udah datang. Itu keretanya, oke. Yes, ready to go. Ready to go. Terserah milih. Kita terserah milih aja tempat duduknya di mana. Yes. Toiletnya bagus, toiletnya bersih, eksekutif. Perjalanannya sekitar 50 menit, 1 jam, 8.30. Kepada seluruh penumpang kami informasikan bahwa Anda tidak diperkenankan untuk makan, minum, dan Oke, jadi dalam perjalanan dari kereta bandara nih stasiun gate 5 makan waktu sekitar 50 gate 5. Lumayan sepi sih, tapi saya nggak tahu, nggak bisa bandingin antara hari biasa dengan sekarang. Ini kan sekarang pandemi, cukup bersih dan bukan cukup bersih, bagus. Katanya Terminal 2E udah nyaman. Perjalanan sekitar 50 menit. Tadi dari sampai ke stasiun bandaranya, sampai stasiun bandara kita naik bis shuttle seperti teman-teman lihat yang di depan itu, bis shuttle. Nanti kita diantar, tergantung kita turunnya di Terminal 1, 2, atau 3. Kebetulan saya naik Lion Air, jadi turun di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Kalau teman-teman lihat, ini saya lagi sedang menuju ke Terminal 2.
Jujur ini baru pertama kalinya saya ke Terminal 2 Soekarno-Hatta. Baru 2 kali saya ke Soekarno-Hatta. Pertama dulu di Terminal 1 kalau nggak salah, sebelum ada Terminal 3. Kemarin kedatangan dari Semarang ke Jakarta pakai Citylink itu di Terminal 3. Sekarang karena beda, jadi di Terminal 2. Jadi kita cari tempatnya karena dibagi Sumatera dan non Sumatera kalau tidak salah. Jadi kita harus jalan lumayan sih, nggak terlalu jauh. Seperti teman-teman lihat ya, di sekitaran bandara, food court seperti Solaria ataupun yang lain tutup ya. Jadi inilah efek dari pandemi. Jadi kita bisa bayangkan orang pergi pun mungkin ini adalah orang-orang yang harus pergi dan butuh dan urgent harus pergi. KFC yang biasanya penuh sekarang tutup. It's very long. Kita masih ke tempat dimana gate-nya, Gate 5. Oke, kita sampai gate 5, kita cek dulu. Penerbangan non Sumatera. Nah, ini di papan informasi teman-teman lihat, ini banyak yang dibatalkan, ada yang banyak di cancel atau di reschedule, nggak tahu ya. Kebanyakan dari Lion Air dan AirAsia yang dibatalkan ke Jogja, ke Surabaya, ke Pekanbaru, ke Jambi, Banyuwangi. Ada yang schedule-nya di reschedule, ada yang cancel. Pekanbaru, Surabaya ada yang cancel, ada yang Batam cancel juga. Saya nggak tahu. Oke, kita masuk ke gate ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kita cek. Ini cek untuk dokumen yang harus kita bawa. Untuk sekarang sih dokumennya hanya dokumen rapid test yang teman-teman udah lakukan rapid test. Masa berlakunya rapid test itu kan 14 hari. Jadi kalau teman-teman masih berlaku dalam 14 hari itu ya tidak perlu rapid test lagi, cukup bawa suratnya. Nanti sampai di sini dicek, dilihat, kemudian tanggalnya apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Kalau udah lewat 14 hari ya teman-teman nggak boleh masuk, harus lakukan rapid test. Nah, kalau di Soekarno-Hatta saya nggak tahu ya rapid testnya di mana, apakah di luar ataupun di bandara, tapi saya nggak tahu. Nah, kita dicek, nanti dicap, baru kita boleh masuk. Ini protokol masih jaga jarak ya. Nah, teman-teman masih bisa lihat, kita harus berdiri di bawah garis kuning, di belakang garis kuning. Oke, ini petugas security-nya lagi cek tanggal rapid testnya, kemudian apakah dokumennya reaktif atau tidak, kemudian dikasih cap. Terima kasih. Iya. Jadi kita masuk ke ruang boarding room. Jadi kalau teman-teman lihat, ini cukup ramai ya dibandingkan dengan di Semarang waktu di video beberapa waktu yang lalu. Oke, kalau teman-teman lihat ini semuanya masih rapi, semuanya masih sesuai standar ya. Kita masih jaga jarak karena teman-teman juga pasti tahu kan, ternyata masih zona merah dan public seperti ini kita harus jaga. Oke, kita di ruang check-in ini seperti teman-teman lihat ya, semuanya masih jaga jarak. Cuma yang agak disayangkan juga sih, kita udah jaga jarak dengan di depan kita, tapi di belakang kita nggak mau jaga jarak. Itu sih yang saya rasakan sih, pengalaman yang agak bagaimana ya, maksudnya kita kan udah jaga jarak, kita udah sesuai protokol kesehatan.
kita udah kasih depan kita 1 meter, tapi di belakang kita ya nggak mau, dia masih dempet dekat banget sama kita. Jadi ya kita mau gimana lagi ya, mau marah atau mau bagaimana ya, serba salah sih semuanya. Tapi saran saya sih buat teman-teman pakai jaket ya, atau baju lengan panjang. Usahakan kalau bisa pakai topi, masker, kalau ada face shield ya dipakai. Kemudian jangan lupa juga kalau pakai selalu hand sanitizer itu selalu dipakai. Oke, kita masuk ke ruang tunggu. Ini baru pertama kali juga saya masih di ruang tunggu di terminal 2, di terminal 1 sama aja. Ya penasaran yang di terminal 3 bagaimana ruang tunggu. Ya, kalau teman-teman lihat di sini tenan-tenan masih pada buka ya, ada yang beberapa buka, tapi di sebelah kanan sama restoran 6 ada banyak yang tutup. Biasanya jam seperti ini kalau sekelas Terima kasih. Your attention please, passengers of Lion Airlines on flight number JE892 Makassar. Please board the aircraft E3. Thank you. Tempat makan banyak yang tutup. Ada sih yang beberapa buka itu yang punya nama-nama besar. perut lapar. Tapi tadi di luar KFC juga tutup, Solaria pun tutup. Ya kita bilang mereka adalah brand-brand gede ya, besar. Oke, ini kita menuju ke gate. Saya di gate 6, Lion Air gate 6. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya, kita masih bisa ada jarak masing-masing di lantai. Seperti teman-teman lihat itu ada space-nya ya untuk jarak antri antara di depan sama di belakang. Tapi ini masih agak lumayan sepi, jadi tidak terlalu banyak antri. Di ini kita final security ya, final cek terakhir. Ini security cek terakhirnya. Seperti teman-teman lihat ya. Oke, ternyata ada perubahan di gate-nya. Dari gate 6 kita dipindahkan ke gate 7. Gate 1. Ini seperti teman-teman lihat, ini semua penumpang yang akan pergi ke Semarang. Banyak banget ya. Kalau di video sebelumnya dari penerbangan Citylink Semarang Jakarta, saya hanya 5 orang. Tapi ini banyak banget. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi waktu pas saya masuk ke pesawat penuh sekali ya. Seperti teman-teman lihat di sini, kayaknya sudah jaga jarak udah nggak ada ya. Saya juga nggak tahu orang-orang ini. Padahal kan kalau kita naik pesawat kita nggak akan ditinggal kan kalau kita sesuai schedule ya. Tapi entah kenapa mereka semua pada mau cepet-cepet berbondong-bondong naik. Saya sudah jaga jarak di depan saya mungkin 1 meter ya, tapi di belakang itu nempel. Kalau teman-teman lihat di video ini, saya di depan itu udah jaga jarak, tapi di belakang saya itu nempel banget. Ada 1 orang yang nempel banget, jadi agak nggak nyaman sih sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi. Seperti teman-teman lihat ya, kita mau masuk ke gate 1. Nah, oh ya teman-teman, kalau naik Lion Air ini nanti dikasih face shield. Nah, ini kenapa antri, mereka mengambil face shield, jadi mereka dikasih yang kaca itu ya.
Oke, jadi saya sangat sarankan buat teman-teman yang naik pesawat kalau bisa sih pelindungannya maksimal ya, pakai baju lengan panjang, celana panjang, kalau bisa pakai sepatu, topi, masker. Karena face shield ini dikasih. Kalau di Citylink kemarin nggak dikasih face shield ya, saya nggak tahu, cuma atau karena 5 orang dan tempat duduknya dipisah. Kalau kemarin sih saya di Citylink itu karena saya adalah baris terakhir, jadi baris belakang saya itu udah kosong, tapi di depan saya adalah persis satu baris di depan saya itu ada orang. Jadi sebenarnya saya bisa pindah ke tempat lain, tapi saya ngikutin prosedur aja yang sudah ditunjuk di nomor seat 22. Oke, baik lagi ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini kita dibagiin face shield satu-satu. Nah, saya mau kasih tunjuk ke teman-teman ya, kenapa videonya agak panjang. Ini keadaan atau suasana kalau kita naik pesawat dari bandara Soekarno. Ini kasih face shield. Mbak, ini 514 kan? Oh ya, thank you ya. Nah, kita disuruh tunggu sebentar, duduk sebentar. Lumayan nih guys, kenang-kenangan. Kalau saya kemarin untung bawa sarung tangan plastik ya, seperti yang teman-teman lihat tadi. Oke, ini saatnya kita berhenti. Sebelum naik pesawat kita diarahkan ke memasang face shield. Oke, karena nggak bisa rekam di pesawat, jadi kita pasang ya. Oke, ini sampai di kedatangan Bandara Ahmad Yani. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini dengan yang di kedatangan Jakarta kemarin beda banget ya. Kalau di Jakarta kemarin antrinya tidak terlalu panjang, dan kalau teman-teman lihat di sini orang pada menunggu. Nah, saya pikir menunggunya kenapa? Karena sewaktu kita datang itu kan harus dicek suhu tubuh dan EHC. Jadi teman-teman yang sudah saya bahas di kemarin. Jadi sebelum kita berangkat gitu, itu kita harus isi dan download dulu EHC, Electric Health Care gitu. Jadi itu kita isi tujuan kita, asal kita, dan tujuan kita, dan alamat tujuan dan asal kita. Kemudian sampai nanti ada barcode-nya teman-teman print screen. Nah, di bandara tujuan mereka akan scan barcode tersebut. Ya, jaga-jaga kalau teman-teman sakit, panas atau apa, dan ujung-ujungnya nanti adalah COVID, mereka akan bisa tracing ke alamat kita. Oke, teman-teman bisa lihat ya, garis kuning sudah tidak ada gunanya lagi, jaga jarak sudah tidak ada gunanya lagi, semua orang pada dempet. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak sabar cepat keluar atau apapun. Saking banyaknya seperti ini, menumpuknya seperti ini, dan tugasnya pun sangat sedikit yang periksa, dan ada beberapa petugas yang mengajari mereka untuk bikin EHC. Akhirnya ada 1-2 penumpang yang lolos. Jadi ya,
menerobos gitu. Dia menerobos tanpa diperiksa, tanpa di scan EHC-nya apakah dia ada barcode itu atau tidak, ya dia lolos saja. Ya saya dengar katanya dia ngomong kesuwen, ya saya nggak tahu ya, tapi itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Di video ini ada beberapa sih, kalau teman-teman bisa lihat mereka meloloskan diri, tapi itu saya sangat tidak sarankan buat teman-teman. Ya harus ikutin prosedur, harus ikutin apa yang dianjurkan. Oke, ini semua pada itu ada yang diarahin tuh, harus isi dulu EHC-nya, jangan isinya waktu di sini. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, Jakarta kemarin ada yang pegang handphone belum mengisi, ada yang pegang handphone tapi nggak tahu, ada juga yang meloloskan diri, ada juga yang nggak jaga jarak. Ya sudah, saya komen lah untuk kasus-kasus seperti ini. Ya semua tergantung kita sendiri yang harus concern terhadap diri kita. Oke, masih lama ya guys ya, masih panjang ini kalau teman-teman lihat, karena kita harus dicek satu persatu barcode-nya, kemudian dicek situ. Sebenarnya gampang sih kalau kita semua udah punya, mereka tinggal foto, atau mereka tinggal scan, udah selesai. Kalau teman-teman udah isi EHC-nya, tapi kalau teman-teman belum isi EHC-nya ya kayak gini lah hasilnya tuh, cukup kan. Oke, kita udah sampai di Bandara Ahmad Yani Semarang. Ini di luar ya. Nah, kalau teman-teman lihat, AW yang biasanya buka 24 jam sekarang tutup. Ini di pintu kedatangan. Sepi ya. Jadi kalau kita bandingin sama yang Jakarta tadi, jumlah penumpangnya agak banyak. Kemudian tenan-tenannya pun ini tutup ya. Cuma ada satu, itu kafe punya bandara. Kemudian ada marknya punya bandara. Nah teman-teman lihat itu di pojok yang agak hitam itu biasanya tempat food court dulu, food courtnya punya bandara, tapi sekarang tutup ya, kita nggak tahu ya. Nah cuma ini aja yang mapnya punya Ahmad Yani. Inilah keadaan bandara Ahmad Yani. Oke ya, ini sedikit info buat teman-teman yang mau terbang dari Jakarta ke bandara tujuan akhir di kota tujuan teman-teman ya. Kayaknya saya sekedar info sedikit untuk prosesi bandaranya. Oke, kalau teman-teman lihat, saya datang sekitaran jam 3 sore kalau nggak salah, jam 2 jam 3 sore. Teman-teman lihat di sini ya, biasanya bandara Semarang yang cukup ramai ya untuk jam-jam segini. Biasanya bandara itu ramai sekitar jam 12, terus jam 3, jam 4, terus jam 6, jam 7, dan pagi. Kalau teman-teman lihat sepi. Ini pintu keberangkatan, ini pintu kedatangan. Masih sepi banget guys. Oke guys, mohon maaf videonya agak panjang, jadi itu tadi yang saya mau kasih sharing kedua kalinya terbang di saat pandemi. Oke, itu dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, komen,
kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Mungkin mereka butuh informasi untuk terbang pada saat pandemi. Oh ya, ini ada juga layanan tes COVID-19 di Bandara Ahmad Yani ya, bayarnya 150. Oke, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan, pakai hand sanitizer, masker, jaket, kemudian face shield, topi kalau mau bepergian, pakai transportasi umum. Thank you guys.